Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita menarik, yaitu Manchester United yang sedang panas-panasnya dengan mendekati banyak pemain. Dan dari boyband Korea ada BTS yang lagunya akan diputar di final Piala Euro 2020. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Chelsea rela melepas 4 pemainnya sekaligus demi bisa mendatangkan Erling Haaland. Sementara itu dari sayap kiri Arsenal yaitu Reiss Nelson akan segera hengkang dari Stadion Emirates dan sudah menjual rumah mewahnya di London. Simak ulasannya berikut ini. Klub raksasa Premier League Chelsea dikabarkan siap melepas pemainnya. Hal ini dilakukan untuk mendapat dana tambahan demi bisa memboyong Erling Haaland. Keempat pemain yang akan dilepas adalah Kepa Arrizabalaga, Ross Barkley, Tammy Abraham, dan Olivier Giroud. Sebelumnya nama-nama itu memang disebut akan hengkang dari skuad The Blues. Dikutip dari media Sportsmall, The Blues sudah menyiapkan dana sekitar 101 juta euro atau sekitar 1,7 triliun rupiah. Dana besar tersebut disiapkan untuk bisa mendaratkan Haaland ke Stamford Bridge. Sayap kiri Arsenal Reiss Nelson dikabarkan akan angkat kaki dari Stadion Emirates. Kabarnya winger asal Inggris ini sudah menjual rumah mewahnya di kota London. Dilansir dari The Sun, Nelson menjual rumah mewahnya tersebut dengan harga 3,5 juta euro atau sekitar 60 miliar rupiah. Rumah tersebut berisikan 6 kamar tidur dan mengusung smart home. Setelah menjual rumahnya tersebut, pemain berumur 21 tahun ini disebut tertarik untuk pindah ke klub Inggris lainnya. Selain itu, dia juga berminat untuk gabung di klub Yunani yakni Olympiakos. Jadi guys, aku punya 3 berita dari FC Barcelona. Yang pertama, katanya Miralem Pjanic enggan berpisah dengan Barcelona. Dan yang kedua, di jendela transfer nanti katanya Blaugrana berniat untuk menjual Philippe Coutinho dengan harga yang cukup murah. Terus yang terakhir nih guys, katanya untuk mempertahankan Messi, raksasa Katalan mendapat bantuan dari situs porno. Aduh, gimana nih guys, menurut kalian fans Barcelona setuju nggak kalau misalkan Barcelona dibantu sama situs yang enggak-enggak? Barcelona akan melepas beberapa pemain untuk meringankan biaya pengeluaran klub. Kabarnya Blaugrana juga akan melepas gelandang mereka yakni Miralem Pjanic. Mundo Deportivo mengabarkan kalau Pjanic masuk ke dalam daftar penjualan Barcelona. Alasannya karena Pjanic gak masuk ke dalam skema sang pelatih Ronald Koeman. Akan tetapi Pjanic menolak untuk angkat kaki dari Camp Nou. Selain Pjanic, Barcelona juga disebut akan melepas Samuel Umtiti. Dikutip dari Mundo Deportivo, Barcelona dikabarkan akan melepas Philippe Coutinho di jendela transfer musim panas ini. Kabarnya Blaugrana akan melego Coutinho dengan harga yang murah. Kabar ini menyebutkan Barcelona akan melego Coutinho sebesar 24 juta euro saja. Sampai saat ini, AC Milan jadi klub yang akan mendatangkannya. Sebelumnya Coutinho sudah menjalani masa peminjaman di klub Bundesliga yakni Bayern Munchen. Bersama Bayern Munchen, Coutinho berhasil memenangkan trofi Champions League. Bersumber dari Daily Star, Barcelona dikabarkan mendapat tawaran dari salah satu situs dewasa bernama Strip Chat. Situs tersebut menawarkan bantuan agar Messi mau bertahan di Camp Nou. Mereka bersedia memberikan dana segar kepada Barcelona. Kabarnya dana segar tersebut mencapai 10 juta dolar atau sekitar 146 miliar rupiah. Dana tersebut digunakan untuk membantu Barcelona dalam mempertahankan sang mega bintang asal Argentina. Rival abadi Barcelona yaitu Real Madrid meminta ada Donny van de Beek dalam kesepakatannya bersama Manchester United. Soalnya nih, kabarnya Manchester United mau membeli Raphael Varane. Simak ulasannya berikut ini. Bek tengah timnas Prancis Raphael Varane disebut akan hengkang dari Real Madrid. Sampai saat ini, Manchester United menjadi klub terdepan dalam perburuannya. Sebelumnya, Manchester United sudah mengajukan tawaran kepada bek berumur 28 tahun tersebut. Tetapi sayang Real Madrid merasa berat untuk melepas Varane. Bersumber dari Sportsmail, Real Madrid disebut sedang mengincar Donny van de Beek. Nantinya, Van de Beek akan dimasukkan ke dalam kesepakatan transfer Varane. Bersumber dari Sky Italia, Real Madrid dikabarkan sudah menetapkan harga jual untuk Raphael Varane. Kabarnya Los Blancos akan menjual Varane seharga 70 juta euro. Kontrak Varane sendiri sebenarnya baru akan berakhir di tahun 2022 mendatang. Tetapi sayang Varane enggan untuk melanjutkan karirnya di skuad El Real. Untuk itu, Real Madrid memutuskan untuk menjual Raphael Varane di jendela transfer musim panas mendatang. Rival
kota Real Madrid yakni Atletico Madrid dikabarkan akan mendapatkan sayap kiri dari Fluminense. Selain itu, klub berjuluk Los Rojiblancos ini juga merilis jersey baru yang akan mereka gunakan pada musim depan. Ih, bagus ya guys bajunya. Atletico Madrid dikabarkan akan segera mengumumkan pemain anyar mereka yakni Marcos Paulo. Sebelumnya pada hari Sabtu kemarin, Paulo disebut sudah mendarat di Madrid. Sayap kiri Brazil ini didatangkan dari Fluminense dengan status pemain bebas transfer. Kontrak Paulo sendiri sudah berakhir pada tanggal 1 Juli kemarin. Nantinya Paulo akan menandatangani kontrak sampai tahun 2026 mendatang. Selanjutnya Los Rojiblancos akan meminjamkan Paulo ke klub Eropa untuk mendapatkan jam terbang yang lebih tinggi. Atletico Madrid resmi merilis 3 jersey baru mereka untuk musim depan. Diusung aparel Nike, jersey Los Rojiblancos masih menggunakan warna dasar merah dan putih. Jersey tersebut terlihat klasik dengan pola garis putih yang bersih. Selain itu, terdapat sponsor Plus 500 yang terpampang besar di bagian depan. Peluncuran jersey tersebut juga dihadiri dengan 3 pemain Atletico Madrid yakni Deina Castellanos, Koke, dan Marcos Llorente. Berita selanjutnya, Cristiano Ronaldo dikabarkan sudah betah di Juventus dan pengen bertahan lebih lama di kota Turin. Sementara Inter Milan mengamankan Lautaro Martinez dari 2 klub kota Madrid yang berniat untuk mendatangkannya. Mega bintang Portugal Cristiano Ronaldo dikabarkan ingin memperpanjang kontraknya di Juventus. Kontrak Ronaldo sendiri baru akan berakhir di tahun 2022 mendatang. Sebelumnya Juventus disebut akan melego Ronaldo di bursa transfer musim panas ini. Akan tetapi kabar terbaru menyebut kalau Ronaldo ingin bertahan lebih lama di Juventus. Bersumber dari La Gazzetta dello Sport, agen Ronaldo Jorge Mendes juga mendesak Juventus. Mendes ingin Juventus memperpanjang kontrak Ronaldo sampai 2023 nanti. Inter Milan tetap harus waspada dan nggak boleh lengah. Alasannya karena Lautaro Martinez diminati 2 klub raksasa La Liga yakni Atletico Madrid dan Real Madrid. Kabarnya kedua klub tersebut sudah menyiapkan dana sekitar 90 juta euro. Sebelumnya Inter Milan enggan melepas Martinez di jendela transfer musim panas ini. Untuk memagari Martinez, Nerazzurri dikabarkan sudah menyiapkan perpanjangan kontrak. Perpanjangan kontrak ini dilakukan setelah Martinez membela Argentina di perhelatan Copa America. AC Milan bakal meramaikan bursa transfer musim panas ini. Selain dikaitkan dengan nama Patrick Schick, Rossoneri mengincar bintang Real Madrid yakni Isco. Berikutnya mereka juga ditawarkan Luka Jovic oleh El Real. Simak ulasannya berikut ini. Tutto Mercato mengabarkan kalau AC Milan akan membajak striker Bayer Leverkusen yakni Patrick Schick. Striker Republik Ceko ini sudah tampil gacor di perhelatan Piala Euro 2020. Kabar ini juga menyebut kalau Patrick Schick berpeluang untuk kembali ke Italia pada musim depan. Sementara itu Rossoneri juga disebut sedang mencari striker yang haus gol. Tapi AC Milan dikabarkan akan kesulitan untuk bisa memboyong Schick ke San Siro. Alasannya karena Bayer Leverkusen enggan melepas Schick pada musim depan. Setelah gagal mendatangkan Hakim Ziyech, AC Milan berminat untuk memboyong gelandang Real Madrid yakni Isco. Sebelumnya Rossoneri sudah mengadakan pembicaraan kepada Isco, tetapi sayang negosiasi tersebut berjalan cukup alot. Alasannya karena Chelsea cuma akan melepas Ziyech seandainya ada yang mau menebusnya dengan harga yang tinggi. Bersumber dari La Gazzetta dello Sport, AC Milan akan memboyong Isco ke San Siro. Alasannya karena Isco nggak masuk ke dalam skema pelatih Carlo Ancelotti. AC Milan dikabarkan sedang mencari striker baru. Nantinya striker tersebut akan menjadi pelapis Zlatan Ibrahimovic yang saat ini sudah memasuki usia senja. Kabar terbaru menyebut kalau AC Milan mendapatkan tawaran untuk memboyong striker Real Madrid yakni Luka Jovic. Penyerang berumur 23 tahun ini memang sudah kembali ke Real Madrid. Sebelumnya, Jovic dipinjamkan ke klub Jerman Eintracht Frankfurt. Selain Jovic, Rossoneri juga disebut akan memboyong striker Chelsea yakni Olivier Giroud. Nah, PSG yang sudah nggak diragukan lagi kekayaannya memberikan penawaran kepada Lionel Messi. Sementara bomber PSG yaitu Kylian Mbappe mendapat dukungan dari para fans PSG setelah dianggap sebagai penyebab kekalahan dari timnas Prancis. Bersumber dari Sportmall, pada hari Senin kemarin PSG sudah mengajukan tawaran kontrak kepada sang mega bintang Barcelona yakni Lionel Messi. Kabarnya klub berjuluk Les Parisiens ini ingin menggoda Messi agar bisa merapat ke kota Paris. Hal ini dilakukan di tengah ketidakpastian masa depan Messi di Barcelona.
Sebelumnya kontrak Messi sudah berakhir pada tanggal 1 Juli kemarin. Kabarnya PSG akan mengajukan tawaran yang lebih besar untuk bisa mendaratkan Messi ke Parc des Princes. Setelah kegagalan Prancis di Piala Euro, banyak yang menyalahkan Kylian Mbappé sebagai penyebab kekalahan Prancis. Alasannya karena Mbappé gagal menjadi eksekutor penalti. Akibatnya skuad Les Bleus gagal melaju ke babak perempat final. Setelah kejadian tersebut, Mbappé meminta maaf melalui Instagram pribadinya. Menghadapi situasi tersebut, Ultras PSG menampilkan spanduk dukungan untuk Mbappé. Spanduk tersebut bertuliskan untuk segera menghukum para pelaku rasisme. Pelatih timnas Brazil André Jardim meluapkan kekesalannya. Alasannya karena Real Madrid enggan melepas Vinicius ke timnas Brazil. Jardim menilai kalau Real Madrid enggan melepas pemain mudanya tersebut. Sebelumnya, Vinicius dipastikan absen membela Brazil di perhelatan Olimpiade Tokyo. Alasannya karena pelatih anyar Real Madrid Carlo Ancelotti harus mempersiapkan Vinicius untuk musim depan. Berita terakhir di Piala Euro 2020 ini, tim Werner yang dikalahkan oleh timnas Inggris justru memfavoritkan skuad The Three Lions sebagai juara. Sementara di laga final nanti, UEFA memilih lagu BTS yang berjudul Butter sebagai lagu pengantarnya. Sampai jumpa besok guys! Penyerang timnas Jerman Timo Werner menjagokan timnas Inggris sebagai juara Piala Euro 2020. Sebelumnya Werner gagal membawa skuad Der Panzer lolos ke partai perempat final. Skuad Der Panzer kalah dari Inggris di babak 16 besar dengan skor 2 gol tanpa balas. Walaupun begitu, Werner memilih Inggris sebagai tim favorit juaranya. Alasannya karena performa skuad The Three Lions yang lagi bagus-bagusnya. Inggris juga masih memegang rekor sebagai tim yang belum kebobolan sama sekali. UEFA memilih lagu BTS berjudul Butter sebagai lagu yang akan diputar di final Piala Euro 2020. Sejak tanggal 2 Juli kemarin, UEFA sudah mengadakan voting mengenai lagu apa yang akan diputar. Lagu Butter ada di posisi teratas dengan perolehan suara terbanyak mencapai 47,5%. Sementara lagu Louis Tomlinson yang berjudul Kill My Mind berada di urutan kedua dengan suara 42,9%. Polling tersebut sudah ditutup pada pukul 20.00 kemarin. Kurang lebih ada 134.000 orang yang membahas keputusan FIFA tersebut. Bintang muda timnas Indonesia Egy Maulana Fikri resmi hengkang dari Lechia Gdansk. Alasannya karena Lechia enggan memperpanjang kontrak Egy. Kontrak Egy sebenarnya sudah berakhir pada tanggal 1 Juli kemarin. Saat ini Egy juga sering dikaitkan dengan klub asal Norwegia yakni FK Bodø Glimt. Tapi nih kabar lain mengatakan kalau Egy akan melanjutkan karirnya di Indonesia. Tapi publik sepak bola Indonesia berharap Egy tetap berlaga di Eropa. Belanda tersingkir dari Piala Euro 2020 setelah dikalahkan Republik Ceko dengan skor 2-0. Pada laga tersebut, Matthijs de Ligt diusir dari lapangan usai sengaja menahan bola dengan tangannya. De Ligt yang dianggap sebagai penyebab kekalahan menjadi bulan-bulanan netizen sepak bola. Banyak yang menjadikannya sebagai bahan meme. Mulai dari menyamakan De Ligt dengan bek legendaris MU Phil Jones, sampai menyebut De Ligt akan menggantikan Wojciech Szczesny di musim depan.